Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Sambada. Kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana mengenal bakat dan minat, serta gaya belajar untuk persiapan sukses masuk ke perguruan tinggi. Halo siswa-siswi Sambada, siapa nih yang masih bingung pilih jurusan IPA atau IPS? Milih jurusan di SMA aja masih bingung gimana ketika kuliah nanti mau pilih jurusan apa ya? Ternyata ada satu faktor yang harus diperhatikan loh ketika memilih jurusan agar kamu belajarnya bisa enjoy dan sukses. Kira-kira apa ya? Ya, betul, yaitu minat dan bakat. Tapi kamu udah tahu belum apa yang dimaksud dengan minat dan bakat? Terus, jika minat dan bakatmu berbeda, kamu harus pilih yang mana ya? Mau tahu tips apa aja untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu? Yuk kita bahas. Menurut psikologi pendidikan Elizabeth Harlock, minat merupakan sumber motivasi loh yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Nah, dalam buku Educational Psychology, psikolog Lester Crow and Alice Crow juga bilang ada 3 unsur yang membentuk minat kita loh. Yang pertama, faktor internal. Kedua, faktor motif sosial, dan yang ketiga, faktor emosional. Lain halnya dengan bakat nih. Menurut Dr. Howard Gardner, bakat merupakan potensi dasar atau kepandaian yang dimiliki sejak lahir dan perlu diasah atau dilatih loh. Jadi, ketika kamu memiliki kemampuan dalam sebuah bidang yang lebih baik dibandingkan banyak orang, walaupun kamu cuma butuh waktu yang sedikit untuk pelajarinya, bisa jadi kamu berbakat dalam hal tersebut loh. Tapi ingat ya, mau awalnya jago atau enggak, bakat itu bisa tumbuh loh, dan hanya bisa tumbuh kalau dia terus diasah. Nah, lalu untuk masuk jurusan kuliah, lebih baik kita ikuti minat atau bakat ya. Menurut Sarlito Wirawan, ketika minat dan bakat kita berbeda, maka pilihlah minat. Karena bakat itu bisa dilatih loh, sedangkan membangun minat itu akan jauh lebih sulit. Jadi, kalau kamu memiliki bakat di semua bidang, misalnya aritmatika nih, tapi karena kamu nggak minat untuk melatih kemampuan berhitung, maka bakat kamu ini akan sia-sia loh. Kamu pernah nggak sih diberi tugas yang harus dan sebenarnya emang bisa kamu selesaikan, tapi kamu tuh nggak suka dengan topik tugasnya? Jadi, walaupun yakin kamu bisa menyelesaikannya, kamu jadi males-malesan deh ngerjainnya. Nah, perasaan jenuh dan malas-malasan lebih sering hadir kalau kamu memilih untuk kuliah di bidang yang gak kamu minati. Oleh karena itu, saat memilih jurusan, kamu harus sering-sering berintrospeksi diri tentang apa sih yang sebenarnya kamu sukai. Misalnya, di sekolah kamu tertarik banget nih dengan pelajaran fisika, tapi belum tentu loh kamu bakalan suka sama bidang ini beberapa tahun ke depan kan? Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk tahu bidang apa sih yang akan kamu minati bertahun-tahun ke depan? Tips pertama, perbanyak aktivitas terkait dengan minatmu. Tujuannya untuk memperluas wawasan tentang bidang yang kamu tertarik ini loh. Misalnya, kamu lebih minat ke bidang fisika. Nah, kamu bisa mengeksplornya dengan mengikuti komunitas sains di sekolah atau mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Intinya, semakin banyak aktivitas yang kamu ikuti, maka semakin luas wawasan kamu tentang bidang yang kamu minati ini loh. Dan akhirnya, kamu bisa lebih menilai sebenarnya kamu emang beneran suka sama minat ini atau cuma biasa aja. Tips kedua, ketika memilih jurusan, kamu juga harus realistis dengan kemampuanmu loh. Misalnya nih,
kamu pengen banget masuk jurusan kedokteran, tapi kalau dilihat dari pelajaran biologi dan kimia, nilainya pas-pasan. Nah, mungkin kamu harus tanya lagi apakah kamu yakin mau menjadi dokter, karena bobot pelajaran di kuliah nanti akan jauh lebih berat daripada di SMA loh. Kalau tekadmu udah ada atau udah yakin mau jadi apa ke depannya, tapi nilai rapotmu belum mendukung, maka bisa jadi kamu harus memperbaiki gaya belajarmu. Ada 3 gaya belajar yang bisa kamu cermati. Yang pertama adalah gaya belajar visual, ditandai dengan preferensi kamu untuk belajar dengan menggunakan indera penglihatan, seperti gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, ditandai dengan kemudahan dalam memproses informasi dengan baik dari berbagai sumber suara, seperti penjelasan guru, pidato, rekaman suara, dan lain-lain. Biasanya lebih senang mendengarkan materi di kelas. Dan terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini ditandai dengan cepatnya menerima dan mengolah informasi dari hal-hal fisik. Misalnya, gerak dan sentuhan, kemudian alat peraga, dan partisipasi diri sendiri dalam proses belajar. Balik lagi nih ke pilihan jurusan kuliah. Kalau kamu masih belum tahu mau jadi apa, bisa jadi karena kita nggak tahu pilihan apa aja sih yang ada buat kita untuk kedepannya. Perjalanan memilih jurusan yang cocok buat kamu bisa diawali dengan mencari informasi tentang karir yang kamu inginkan atau impikan. Mulai dari apa saja syaratnya, siapa yang bisa dijadikan role model, serta bagaimana sih kiat-kiat mencapai posisi karir yang mereka miliki saat ini. Misalnya, kamu bercita-cita ingin jadi guru sejarah seperti Ibu Pristiana. Artinya, kamu harus tingkatkan kemampuanmu di bidang sejarah semenjak SMA ini loh. Dan tentunya, ngambil jurusan yang berkaitan juga loh, yaitu jurusan IPS. Nah, kalau kamu udah ada gambaran tentang minat dan bakat kamu itu apa, sebaiknya kamu persiapkan 3 jurusan pilihan yang menurutmu sesuai dengan apa yang kamu mau. Kenapa sih harus 3? Karena kalau kita gak berhasil masuk jurusan pilihan utama kita, ada 2 jurusan lainnya yang masih sesuai dengan minat kita. Dan perlu diingat ya, kamu jangan ikut-ikutan teman ketika memilih jurusan, karena tujuan masa depanmu belum tentu sama. Jangan juga terpengaruh dengan stigma negatif mengenai sebuah jurusan ya. Misalnya, nggak mau masuk jurusan IPA karena anaknya kurang pergaulan. Atau nggak mau masuk IPS karena kebanyakan dicap anak nakal. Nah, jauhin stigma negatif itu ya, dan fokus sama minat kamu. Kamu juga bisa mengikuti tes minat dan bakat loh. Namun hasil tes ini hanya digunakan sebagai pedoman saja, bukan diterima mentah-mentah. Jika kamu masih bingung tentang memilih jurusan, kamu bisa konsultasikan dengan guru BK di sekolah loh. Gimana sekarang udah tahu kan gambaran pilihan minat dan bakatmu seperti apa? Nah, selamat menentukan pilihan terbaikmu. Thank you and see you. Berikut kami rangkum beberapa profesi atau pekerjaan yang akan terus bersinar selama 10 tahun ke depan. Ayo kita simak. Yang pertama, ahli kesehatan. Menurut laporan The Future Jobs yang dilansir dari World Economic Forum, lapangan pekerjaan di bidang kesehatan masih tetap akan menjanjikan di masa depan loh. Seperti yang kita tahu, populasi penduduk semakin meningkat setiap tahunnya dan semakin banyak penyakit baru yang ditemukan pula. Tentunya dengan jumlah yang semakin bertambah, praktisi kesehatan pun semakin dibutuhkan.
termasuk di dalamnya tenaga kesehatan mental maupun fisik. Rekomendasi jurusan untuk pekerjaan ini adalah kedokteran spesialis, analis kesehatan, dan psikologi. Kedua, pekerja seni. Seniman adalah salah satu pekerjaan atau profesi yang akan selalu dibutuhkan selama perkembangan zaman. Hal itu karena seniman akrab dengan kreativitas, dan kreativitas adalah hal yang tak tergantikan bahkan dengan robot AI sekalipun. Rekomendasi jurusan dari pekerjaan ini adalah seni rupa dan tari, seni teater dan drama, seni musik dan etnomusikologi. Ketiga, programmer. Seperti yang kita dapat lihat bahwa segala aktivitas dapat dilakukan secara digital, mulai dari komunikasi, pembelajaran, sampai pembayaran. Permintaan jasa programmer pun semakin bertambah mengikuti pertumbuhan perusahaan startup yang semakin pesat. Dengan demikian, profesi ini dapat menjadi salah satu profesi yang dibutuhkan beberapa tahun mendatang. Rekomendasi jurusan untuk pekerjaan ini adalah teknik informatika dan sistem informasi. Keempat, engineer. Saat ini, Indonesia sedang dalam masa pengembangan, yang mana membutuhkan engineer dalam berbagai proyek, seperti pembangunan infrastruktur, desain, dan pengembangan produk penelitian. Dengan begitu, engineer dinilai sangat dibutuhkan dalam waktu beberapa tahun mendatang. Rekomendasi jurusan untuk pekerjaan ini adalah teknik kimia, teknik industri, teknik elektro, teknik sipil, arsitektur, dan teknik mesin. Kelima, desainer dan kreator. Di era digital seperti sekarang, profesi desainer dan kreator memang sedang naik daun. Banyak brand yang tertarik menggunakan jasa mereka untuk melakukan sebuah promosi. Desainer dan kreator sangat akrab dengan digital dan kreativitas yang tinggi. Rekomendasi jurusan untuk pekerjaan ini adalah desain grafis, DKV, broadcasting, ilmu komunikasi, dan seni rupa. Yang keenam adalah konsultan keuangan. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia, baik dari kebutuhan primer maupun sekunder, maka peran uang dalam kehidupan juga akan semakin bertambah. Perilaku hidup manusia yang konsumtif tentunya memerlukan sebuah bantuan ilmu keuangan untuk perencanaan hidup yang matang secara finansial. Menjadi konsultan keuangan mungkin bisa jadi salah satu pilihan profesi kamu di masa depan. Rekomendasi jurusan untuk pekerjaan ini adalah akuntansi, matematika, dan manajemen bisnis. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini.